Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Di video kali ini saya akan membahas cara menghubungkan modul RFID RDM6300 dengan frekuensi kartunya dia 125 kHz dengan ESP32, yaitu menggunakan Arduino IDE untuk software uploadnya nanti. Terus untuk tutorial kali ini kita akan belajar mulai dari proses wiring, terus konfigurasi pin, lalu hingga membaca ID kartu RFID yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sistem absensi atau door lock maupun akses kontrol. Jadi pastikan kalian menonton videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya sudah ada untuk modul RFID RDM6300, di mana modul RFID RDM6300 dia membaca kartu dengan frekuensi 125 kHz ya. Nah, nantinya kartunya nanti bisa ditempelkan di sebelah sini ya, di antenanya ini. Ini namanya antena dari RFID-nya, fungsinya nanti untuk membaca kartu dari RFID-nya nanti ya. Nah, terus kemudian komunikasi dari pin RDM6300 dia ini menggunakan komunikasi serial, yaitu komunikasi TX-RX. Nantinya kita bisa hubungkan ke pin TX-RX2 pada ISP32 ya. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk konfigurasi pin yang ada di dalam RDM6300 ini, di mana dua pin yang ada di sini itu dihubungkan dengan antenanya dengan cara menancapkannya seperti ini ya. Ini fungsinya untuk antena karena di sini tidak ada tulisan dari pinnya ini namanya apa, pinnya apa. Ya, jadi saya jelaskan di sini untuk fungsinya untuk dipasang antena ya, teman-teman. Terus untuk yang bagian sini ini untuk LED ya. Ini LED, terus ini VCC, terus di sini ground ya. Terus di sini ada TX, terus kemudian di sini ada RX, terus kemudian di sini ada ground sama VCC ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi pin dari RDM6300. Nah, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk koneksi RDM6300 dengan RFID-nya, RDM6300 dengan ESP32-nya, yaitu di sini saya sudah siapkan ESP32 sama port expansion di sini. Terus kemudian di sini saya juga sudah ada LCD 16x2 I2C untuk menampilkan pembacaan kartunya nanti ya. Nah, di sini saya akan hubungkan terlebih dahulu untuk kabel dari ESP32 yang ada di sini ke RFID RDM6300-nya ya. Nah, di sini dia menggunakan VCC-nya saya gunakan 5 volt, terus ground-nya dipasang ke ground ya. Nah, di sini tadi untuk VCC-nya, ini untuk VCC, kabel VCC ada di sini ya. VCC-nya dipasang di sebelah sini ya. Terus kemudian untuk ground-nya dipasang di sebelah sini ya. Terus di sini saya gunakan untuk kedua komunikasinya, tapi sebenarnya menggunakan satu komunikasi atau satu kabel saja sudah bisa karena dia fungsinya hanya untuk mengirim data dari RFID ke ESP32 ya. Jadi cukup satu pin saja bisa sebenarnya. Terus kemudian untuk pin 16 dari ESP32 itu dihubungkan ke TX yang ada di sebelah sini. Lalu pin 17 di ESP32 dihubungkan ke pin RX-nya yang ada di sebelah sini. Ya. Nah, jadi seperti ini untuk cara pemasangannya nanti. Nah, untuk LCD 16x2 I2C-nya tinggal dihubungkan ground-nya ke ground, VCC-nya 5 volt, SDA-nya ke pin 21, SCL-nya di pin 22 ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara koneksinya ya, atau cara wiringnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk cara programnya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk bagaimana cara memprogramnya. Nanti teman-teman untuk mendapatkan program dan gambar wiringnya, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti akan saya sertakan link untuk download program sama wiringnya ya. Jadi teman-teman tinggal langsung saja cek di deskripsi. Nah, jadi untuk langkah pertama yang teman-teman lakukan yaitu tancapkan kabel micro USB di ESP32-nya, jangan di port expansion-nya, tetapi di ESP32-nya di sebelah sini, terus tinggal dihubungkan ESP32-nya ke komputer atau PC ya. Nah, nanti setelah kemudian teman-teman tancapkan untuk kabel micro USB-nya, teman-teman pilih dulu untuk port yang dipakai ya. Portnya disesuaikan. Di sini saya menggunakan port Duit ya, dimana Duit ESP32 DevKit V1 ini dia menggunakan 30 pin ya. Terus kemudian setelah portnya dipilih, terus portnya dia terbaca di COM berapa,
Nah, ini kan karena COM-nya terbaca banyak, teman-teman bisa cek lihat di device manager ya untuk memastikan dia berada di COM berapa ya, dengan cara di bagian port component LPT ini nanti di Silicon Lab CP210X USB to UART dia terbaca di COM 9 ya. Nah, jadi kita hubungkan di COM 9 untuk ISP32-nya. Nah, ini sudah di COM 9, terus kemudian kalau misal sudah dihubungkan ke COM 9, tinggal di-upload untuk programnya ya. Nah, ini nanti untuk proses compiling, nanti setelah proses compiling selesai, baru akan muncul tulisan done uploading nanti. Nah, ini masih proses uploadingnya, dan nanti untuk proses uploadingnya disertai dengan adanya tanda prosentase. Nah, ini untuk prosentasenya sudah muncul dan tulisannya sudah muncul dan uploading. Di LCD-nya dia sudah muncul tempelkan kartu RFID. Nah, tandanya proses uploadingnya sudah berhasil ya, teman. Nah, setelah berhasil kita upload programnya, sekarang kita akan coba untuk tempelkan kartu ya. Jadi di sini saya sudah siapkan dua buah kartu RFID 125 kHz ya. Ini saya tempelkan. Nah, ini dia berhasil membaca untuk UID kartunya. Nah, ini bisa dilihat dia pun juga sudah bisa membaca untuk UID kartunya ya. Jadi membacanya dia berbeda karena masing-masing kartu pasti memiliki UID atau identifikasi kartu yang berbeda-beda ya. Nah, jadi seperti itu cara program RDM 6300 dengan menggunakan ESP32 ya, teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.